Garam itu ketika tawar tidak memberi rasa, tidak berfungsi lagi. Ini bahayanya. Ketika orang Kristen sudah jadi tawar, tidak berfungsi, maka dia tidak berguna. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak berfungsi itu akan diinjak dan dibuang orang. Kekristenan yang tidak berfungsi itu akan dibuang jadi sampah dan tidak berfungsi dan tidak berguna lagi. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Dua ini saja kita akan baca bersama. Lebih lengkap sebenarnya bisa kita baca sampai selesai, tetapi kita membatasi dua ayat ini saja malam hari ini. Kita akan baca bersama Matius pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita baca sampai ayat 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui pembacaan ini saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini adalah berdampak. Berdampak. Berdampak itu artinya berfungsi. Berdampak itu artinya punya manfaat. Berdampak itu artinya dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri, yang keluar dari mulut Yesus sendiri ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, ya. Sebelumnya Yesus menyampaikan khotbah ini dengan ucapan bahagia. Sesudah ucapan bahagia ini, langsung Yesus menyampaikan satu pesan, termasuk ini adalah khotbah di bukit, yaitu menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah, malam hari ini kita perhatikan, saudara, dikatakan oleh Alkitab ini bahwa kamu adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam, saudaraku, apa itu garam? Garam adalah senyawa atau kristalin NaCl yang merupakan klorida dari sodium dan larut dalam air, dan biasanya itu rasanya asin. Garam itu pasti dibutuhkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena kalau tidak ada garam di rumah, maka makanan jadi hambar, makanan jadi asin. Ya, itu ibu-ibu perlu garam. Ya, dulu orang memakai garam itu sebagai penyedap rasa, tetapi dulu juga dipakai untuk obat-obatan. Ya, bahkan sampai sekarang juga garam ini bisa dikatakan sebagai obat-obatan. Ya, mungkin ini adalah satu zat kimia sebenarnya. Dalam ilmu kimia, garam itu adalah senyawa
ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Jadi saudara, garam itu kalau kita pergi ke Madura, di sana pabrik garam. Garam itu adalah air laut yang dikeringkan, kemudian saudaraku, ya air laut kemudian dikeringkan, hasil sesudah dikeringkan maka tinggallah namanya garam. Saya pernah ke Laut Mati, itu saudaraku, Laut Mati di Israel sana itu terdiri dari garam semua, bahkan pasir-pasir, batu-batunya juga semuanya garam. Tetapi kenapa Yesus sampai katakan kamu adalah garam dunia? Apa fungsi garam? Kalau saudara lihat dalam ilmu ya pengetahuan, ada 140.000 fungsi garam. 140.000. Tetapi beberapa poin saja yang saya coba angkat fungsi dari garam itu, yaitu memberi rasa, memberi dampak, memberi rasa kepada yang memakannya. Kemudian memberi pengaruh. Kalau ditaruh di air itu garam, maka pengaruhnya semua air itu menjadi asin. Ya. Kemudian saudaraku, mencegah pembusukan. Dulu kalau kita beli daging, kita taruh di guci, lalu kita tabur garam, itu aman. Mungkin ibu pernah ya itu orang-orang tua kita dulu, kalau supaya jangan busuk makanan, diawetkan melalui garam. Beda sekarang, sudah ada lemari es dan lain sebagainya. Bisa menjadi obat, bahkan garam itu membunuh kuman. Ya. Dulu kalau sakit gigi itu dikumur-kumur, nah itu bisa membunuh kuman. Itu garam. Nah, kenapa sampai dikatakan kamu adalah garam dunia? Apa sebenarnya maksud Tuhan? Kita adalah garam, adalah memberi rasa kepada orang lain. Kita adalah garam, berfaedah, berdampak kepada orang lain, memberikan kenikmatan kepada orang lain, dan berfungsi ya memberikan ya Tuhan kesejukan berupa damai sejahtera bagi orang lain, memberikan kasih kepada orang lain, memberikan sukacita kepada orang lain di sekitar kita. Itulah namanya pemberi rasa. Jadi ketika kita ada di sini, orang merasa damai. Ketika kita berada di satu tempat, di satu kelompok, orang-orang ada di situ merasa sejuk dengan kehadiran kita. Ada orang, saudaraku, ketika dia berada di satu tempat, semua orang menghindar. Kenapa sih? Nah, kenapa? Karena mungkin, saudaraku, ada sesuatu yang tidak nyaman dengan orang itu. Nah, kita adalah orang Kristen, dikatakan oleh firman Tuhan, kita memberi rasa. Kemudian mempengaruhi orang lain bagi Kristus, bukan dipengaruhi. Artinya apa? Melalui kehidupan kekristenan kita, kita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan positif, ya. Mungkin kita mempengaruhi dia dengan kata-kata yang baik, ya, memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, ya. Kemudian orang Kristen juga berfungsi untuk mencegah kebusukan, kerusakan. Moralitas dunia ini sudah hancur. Apalagi dengan naik hari ini, tadi kita dengar firman Tuhan bahwa kita sedang mengalami yang namanya masa-masa sukar, masa-masa sulit, ya, masa-masa sukar, dan dunia semakin hari semakin jahat. Alkitab juga dengan jelas mengatakan bahwa dunia semakin jahat, bukan semakin baik. Sulit hari-hari ini. Orang bisa membunuh tiba-tiba, orang bisa mencuri dan segala macam kejahatan di dunia sekarang ini. Ya, kenapa bisa begitu, saudaraku? Ya karena memang dunia sudah hancur, dunia sudah hilang, ya, udah rusak moral dunia ini. Kenapa, saudaraku? Karena ya memang begitulah keadaannya, saudaraku. Nah, kemudian orang Kristen juga menjadi penyehat. Ya, orang Kristen harusnya menjadi obat, penyehat bagi orang lain yang bisa menyehatkan teman-teman sekitar kita, sehingga melalui kehidupan kita, kita memberikan, kita menjadi obat, menjadi penyejuk
menjadi sehat orang itu, sehat pikirannya. Itu namanya menjadi pengaruh. Banyak orang ya dia malah mempengaruhi untuk hal-hal yang negatif. Tetapi garam dunia itu adalah memberikan kesehatan ya bagi orang lain. Kemudian garam juga dikatakan di situ tadi, apabila garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Artinya garam itu ketika tawar tidak memberi rasa, tidak berfungsi lagi. Ibarat nasi sudah jadi bubur, nggak bisa diubah lagi jadi nasi. Udah, nggak bisa lagi. Ini bahayanya. Ketika orang Kristen sudah jadi tawar, tidak berfungsi, maka dia tidak berguna. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak berfungsi itu akan diinjak dan dibuang orang. Kekristenan yang tidak berfungsi itu akan dibuang jadi sampah dan tidak berfungsi dan tidak berguna lagi. Itu makanya jaga jangan sampai kekristenan kita menjadi tawar. Bagaimana orang Kristen yang menjadi tawar? Artinya dia kehilangan kesaksian hidup. Orang Kristen yang sudah menjadi tawar tidak menjadi contoh lagi. Orang Kristen yang menjadi tawar artinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang Kristen yang menjadi tawar tidak berfungsi lagi dia. Malam hari ini mungkin Anda sedang menyaksikan hal ini, khotbah ini melalui siaran langsung. Saya melihat tadi ada sampai 10 orang lebih, 15 orang lebih yang sedang menonton. Dan saya percaya bahwa Anda pun diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Anda tidak ada bersama dengan kami dalam ruangan ini, tapi saya percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, di sana juga ada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati engkau. Ya, jadi artinya bahwa kekristenan ketika menjadi tawar tidak ada lagi gunanya, tidak berfungsi. Ya, kalau garam sudah menjadi tawar, hidup kekristenan yang murtad, ya, berbalik kepada hidup yang lama. Tadinya dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Tapi ketika dia jadi tawar, dia nggak pernah lagi melakukan hal itu. Lama-lama jadi murtad. Itu akan mengakibatkan hidupnya tidak menjadi berkat kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, inilah garam. Dan Tuhan berkata kamu adalah garam. Fungsi garam itu adalah supaya kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, dipengaruhi hidupnya oleh duniawi, ya, bukan lagi bukan dia mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan, tetapi dia malah dipengaruhi oleh dosa, ya. Nah, yang kedua dikatakan, yang pertama kamu adalah garam, yang kedua dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-14 tadi kita sudah baca, tapi saya coba baca sekali lagi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelitanya lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Nah, yang kedua di sini, kamu adalah terang dunia. Terang itu adalah ada cahaya yang membantu mata kita untuk melihat. Ini kalau tidak ada terang, maka kita nggak bisa melihat. Saya coba tanya kepada saudara, saudara melihat karena mata atau karena ada cahaya? Oke, saudara coba melihat itu karena ada mata atau karena ada cahaya? Ya. Pertama itu karena ada cahaya. Sekalipun ada mata, kalau nggak ada cahaya maka kita nggak bisa melihat. Ya. Mata itu hanya membantu mata kita untuk melihat. Jadi cahaya itu membantu mata kita untuk melihat. Terang adalah, ya, dikatakan dalam ayat itu bahwa terang, cahaya membutuhkan paling penting dalam kehidupan di alam ini. Apalagi kalau malam begini,
nggak ada cahaya, maka kita akan bingung mau kemana. Kita nggak bisa beraktivitas. Beberapa hari yang lalu kami ada di Jakarta dan seorang teman berkata, "Bu, kalau di Jakarta ini nggak kenal dengan siang dan malam. Artinya siang malam itu sama saja. Mau siang kendaraan banyak, macet, malam juga kendaraan macet." Jadi artinya bahwa di kota-kota besar nggak ada siang dan malam, ya, di kota-kota besar. Dan terang itu sangat penting sekali. Terang adalah kebutuhan manusia. Apa yang terjadi bila tidak ada terang? Apabila tidak ada terang, maka tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itu artinya. Kalau tidak ada orang Kristen, maka orang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Orang Kristen itu harus menjadi terang dan bisa membedakan, oh ini yang baik, ini yang jahat. Yang kedua, kalau tidak ada terang, semua akan kacau. Manusia akan berjalan tanpa aturan. Nah, banyak orang kan mau supaya tidak ada aturan. Ya, tabrak terus. Itu namanya orang yang tidak hidup dalam terang. Mesti ada aturan. Keluarga punya aturan. Ya, dalam keluarga kalau ada aturan, ada aturannya. Kalau mau pergi kemana, kasih tahu. Kalau mau makan, harus sama-sama. Itu ada aturan-aturan. Ya, dan ketika dilanggar itu aturan-aturan itu berarti tidak ada terang dalam kehidupannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi bila tidak ada terang? Lama kelamaan akan mengalami kematian. Ada pernah yang mencoba kelinci atau seekor tikus ditaruh dalam satu ruangan gelap, dikasih makan memang, tetapi dalam ruangan yang gelap. Ya. Diuji beberapa hari, makanan terus dikasih, air minum, tapi gak ada terang. Ya. Kemudian diuji di satu tempat lagi, dikasih lampu, dikasih cahaya, tetap dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Setiap hari 2 kali makan, 2 kali minum, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Pencobaan itu setelah diuji coba, yang tinggal dalam ruangan gelap, yang tidak ada cahayanya, mati dalam waktu beberapa hari. Itu sebabnya ketika tidak ada terang, maka apa yang terjadi? Kematian. Lama-lama akan mengalami kematian. Manusia akan mengalami kematian rohani apabila tidak ada terang. Apabila tidak ada orang Kristen di dunia ini, lama-lama saya percaya dunia ini semakin kacau. Kalau kita berfungsi sebagai terang, maka lama-lama ya kita akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Makanya terang itu berfungsi bukan pada terang, tetapi terang itu berfungsi di tempat yang gelap. Amin. Ya, jadi jangan saudaraku kita bertahan hanya ngumpul-ngumpul di terang, hanya kumpul sesama orang Kristen saja. Tidak. Kita harus pergi keluar. Di luar sana kegelapan, orang dunia jahat dan lain sebagainya. Ke sana kita harus pergi. Kemana? Ke tempat orang yang sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita hanya ngumpul terang dengan terang, lama-lama silau. Ya. Makanya kekristenan itu sebenarnya bukan sekedar ngumpul-ngumpul saja, tetapi keluar mencari orang-orang yang sedang terhilang, yang sedang membutuhkan, orang-orang yang sedang menunggu ya uluran tangan. Itulah namanya terang. Kemudian apa yang terjadi bila tidak ada terang? Itu mau mengakibatkan penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, terang menerangi kegelapan. Dikatakan di sini tadi, bangsa yang berjalan dalam terang, dalam kegelapan, melihat terangnya yang ajaib. Ya, dunia meliputi kegelapan. Ya, dunia ini sedang diliputi kegelapan. Dunia ini perlu terang. Dan siapa terang itu? Saya dan saudara. Ya, kita harus menjadi terang bagi mereka. Alkitab berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kehidupan orang percaya memberi pengaruh kepada dunia dan tidak dipengaruhi oleh dunia. Contoh Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Ya,
Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ya, mereka berketetapan tidak menyembah patung tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibela oleh Tuhan, mereka dikhususkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau terpengaruh. Hidup kekristenan kita juga jangan menjadi orang yang gampang terpengaruh. Terpengaruh oleh media, terpengaruh oleh kata-kata orang. Orang marah-marah, orang mengatakan kepada kita, kamu begini, kamu kita terpengaruh. Bilang jangan. Saya itu adalah apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Ya, mungkin orang berkata dan mengatakan kepada kita, kamu susah, kamu tidak bisa, kamu nggak mampu. Biar saja. Ya, karena kemampuan yang kita miliki itu bukan dari kata orang, tapi dari kata Tuhan. Orang percaya harus menang terhadap kuasa kegelapan yang sering mempengaruhi kita. Ya, jadi malam hari ini ada dua hal, jadilah garam dan jadilah terang. Biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini yang sederhana, yang singkat, tetapi memberkati kita semuanya. Baik saudara yang ada dalam ruangan ini, maupun Anda yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan acara ini. Saya percaya ketika kita menjadi garam dan menjadi terang, mempengaruhi dan tidak dipengaruhi, menjadi pengawet, menjadi garam itu adalah menjadi obat, membawa damai kepada orang lain. Ini adalah khotbah Yesus, saudaraku, di atas bukit. Sehingga dia berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya ada satu predikat yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi sesuatu yang berarti, berguna, bermanfaat. Tapi ingat, Yesus tadi katakan, kalau garam itu sudah tawar, ia tidak berguna lagi, dibuang, diinjak orang. Jangan sampai Anda menjadi tawar. Tetapi biarlah hidup kekristenan kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.